Real Madrid tolak tawaran Tottenham untuk Brahim Diaz. Real Madrid dikabarkan telah menolak tawaran yang diajukan oleh Tottenham Hotspur untuk gelandang serbabisa, Brahim Diaz, di musim panas tahun ini. Tottenham Hotspur sedang mencari tambahan pemain di lini tengah pada musim panas ini saat Ange Postecoglou berusaha untuk memperbaiki skuadnya, yang memulai musim lalu dengan performa memukau namun akhirnya terjerembab di peringkat kelima dan terpaksa harus puas finish di zona Liga Eropa. Dilansir dari Foot Mercato, salah satu pemain yang diminati oleh Spurs adalah Brahim Diaz, dan para petinggi klub telah menghubungi Real Madrid untuk melihat apa yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan. Namun, Madrid tidak membuang banyak waktu untuk menginformasikan kepada Spurs dan sesama peminat lainnya, Roma, bahwa Brahim tidak dijual pada musim panas ini. Carlo Ancelotti disebut-sebut sebagai penggemar berat Brahim, yang juga telah meyakinkan para petinggi klub bahwa ia akan memainkan peran penting dalam skuad musim depan. Brahim Diaz membantu dalam peran striker yang unik di skuad Madrid musim lalu, menjadi pelapis bagi Vinicius Junior dan Rodrigo, namun ada pertanyaan mengenai pentingnya dia dalam skuad yang telah mendatangkan Kylian Mbappe dan Endrick pada musim panas ini. Meskipun begitu, Madrid terlihat bersikeras bahwa Brahim memiliki peran penting musim depan, memaksa Spurs untuk mencari pemain yang mereka butuhkan di tempat lain. Jika Andriy Lunin hengkang, Real Madrid rekrut kembali Kepa Arrizabalaga. Real Madrid terbuka untuk merekrut kembali penjaga gawang Chelsea, Kepa Arrizabalaga, jika Andriy Lunin hengkang ke klub lain pada musim panas tahun ini. Kepa Arrizabalaga bergabung dengan Los Blancos sebagai pemain pinjaman pada Agustus tahun 2023, menggantikan Thibaut Courtois yang mengalami cedera ACL saat latihan. Namun, meski awalnya tampil sebagai starter, pemain pinjaman dari Chelsea itu kehilangan tempatnya karena kalah bersaing dari Andriy Lunin dan mengakhiri musim dengan hanya 20 penampilan di semua kompetisi. Madrid menolak untuk mengupayakan transfer permanen untuk Kepa, yang terdegradasi menjadi pilihan ketiga ketika Courtois kembali bermain di akhir musim, dan mengirim sang kiper kembali ke Chelsea. Namun, menurut Marca, Madrid dapat mempertimbangkan kembali sikap mereka terhadap Kepa, yang dapat dibawa kembali ke klub jika Lunin memutuskan untuk mengembangkan bakatnya di tempat lain. Kontrak Lunin saat ini hanya tersisa 12 bulan lagi dan perpanjangan kontrak belum ditandatangani, meskipun pemain internasional Ukraina itu juga tidak meminta untuk meninggalkan klub. Setelah tampil mengesankan selama menjadi starter, Lunin telah menarik banyak minat dari tempat lain, dan jika dia memilih untuk pergi untuk mencari menit bermain reguler, dilaporkan bahwa Madrid dapat berusaha untuk membawa Kepa kembali. Chelsea ingin menjual Kepa secara permanen pada musim panas ini saat ia memasuki tahun terakhir dari kontraknya dan siap untuk mengalami kerugian besar atas rekor biaya sebesar 71,6 juta pound yang dibayarkan untuk merekrutnya pada musim panas 2018. Dengan Kepa yang juga ingin kembali ke Real Madrid, negosiasi mungkin tidak terlalu menantang bagi siapapun yang terlibat, tetapi masa depan pemain berusia 29 tahun itu tetap terkait dengan Lunin untuk saat ini. Real Madrid targetkan negosiasi Leny Yoro selesai dalam 2 pekan ke depan. Real Madrid berharap rampungkan negosiasi kontrak bek muda Leny Yoro, dalam 2 pekan ke depan. Ketertarikan Madrid pada pemain berusia 18 tahun itu bukan rahasia lagi. Kini, seperti diungkapkan media Amerika Serikat, Los Blancos berharap proses perekrutannya sudah selesai dalam 2 pekan ke depan. Petinggi El Real, Juni Calafat, diberitakan telah tangani negosiasi tersebut dan mempertimbangkan 2 kemungkinan skenario terkait perekrutan ini. Opsi yang lebih diinginkan Yoro adalah, ia terus bersama Lille hingga tahun 2025, untuk kemudian bergabung dengan Madrid dengan status bebas transfer. Namun, rencana ini sangat tergantung pada kelangsungan karir Nacho Fernandes di Bernabeu. Kini, pemain Spanyol itu memilih untuk menerima tawaran menguntungkan dari Arab Saudi, dan Madrid tak punya pilihan lain selain lakukan pembicaraan dengan Lille. Apesnya, Lille meminta bayaran selangit untuk seorang pemain muda yang masih belum berpengalaman dan kontraknya akan selesai tahun depan, yakni, sebesar 70 juta euro banderol tinggi yang enggan dibayarkan Madrid. Klub itu malah tawarkan maksimal 40 juta euro, dengan kemungkinan tambahan sejumlah bonus. Akibatnya, terjadi perang penawaran, karena PSG juga ikut memburu pemain itu dan siap sodorkan tawaran awal sebesar 60 juta euro. Selain itu pula, Manchester United dan Liverpool yang juga tertarik pada Yoro, namun pemain itu sendiri yang berharap gabung Bernabeu. Saat negosiasi dengan Lille terus dilakukan,
Madrid juga memantau sejumlah pemain lain yang diharapkan bisa menjadi opsi. Di sisi lain, latihan pramusim 2024 yang akan segera dimulai, Madrid pun ingin segera datangkan pengganti Nacho. Tim mereka saat ini, diisi oleh Rafa Marin yang diperkirakan akan hengkang, Eder Militao dan Antonio Rudiger yang masih jalani tugas di tim nasional masing-masing, serta David Alaba yang sedang jalani pemulihan cedera lutut yang cukup serius. Real Madrid sepakat untuk melepas Alex Gimenez ke AC Milan. Real Madrid dan AC Milan resmi mengumumkan bahwa Serie A telah memutuskan untuk menggunakan opsi pembelian dalam kontrak Alex Gimenez. Gimenez, yang baru berusia 19 tahun, menghabiskan musim tahun 2023 sampai tahun 2024 bermain untuk Milan dengan status pinjaman dari Real Madrid. Meski awalnya bergabung dengan tim U19 AC Milan, dia dengan cepat menarik perhatian para pelatih tim utama. Performa impresifnya membuatnya dipanggil ke tim utama, di mana ia bermain dalam 5 pertandingan di berbagai kompetisi. Keputusan Gimenez untuk tetap bersama Milan adalah bagian dari kesepakatan senilai 5 juta euro. Dia telah menandatangani kontrak dengan Milan yang akan membuatnya bertahan di sana hingga tahun 2028, dengan kemungkinan perpanjangan hingga tahun 2029. Menariknya, Madrid telah memasukkan klausul pembelian kembali dalam perjanjian tersebut, yang memungkinkan mereka untuk membeli kembali Gimenez seharga 10 juta euro di masa depan jika mereka mau. Real Madrid ingin mengucapkan terima kasih dan kasih sayang kepada Alex Gimenez dan mendoakan semoga sukses untuk dia dan seluruh keluarganya di babak baru ini, demikian bunyi pernyataan tim Spanyol. Di AC Milan, Gimenez diperkirakan akan terus berkembang sebagai pemain. Masa pinjamannya telah memberinya pengalaman berharga bermain di salah satu liga top Eropa, dan bertahan bersama Milan akan memungkinkan dia untuk lebih mengembangkan keterampilannya dan mendapatkan lebih banyak pengalaman di tim utama. Liverpool intip peluang rekrut Brahim Diaz dari Real Madrid. Liverpool dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Brahim Diaz dari Real Madrid di jendela transfer musim panas tahun ini. Dilansir dari Vicajes, Liverpool dikabarkan telah menetapkan gelandang serang Real Madrid, Brahim Diaz, sebagai tambahan yang berharga bagi skuadnya. Klub Premier League itu bahkan siap mengajukan penawaran sebesar 42 juta pound untuk memboyongnya di bursa musim panas tahun ini. Diaz mengembangkan permainannya pada tahap awal di Manchester City sebelum Madrid memikatnya. Setelah menghabiskan 3 musim di AC Milan sebagai pemain pinjaman, klub yang disebut terakhir mengumumkan kepulangannya sebelum musim 2023/24. Sang pemain juga menandatangani kontrak baru dengan klub pada musim panas lalu. Diaz adalah pemain yang sangat serbaguna yang dapat bermain di kedua sayap dan juga di tengah. Dengan kemampuannya mengolah bola, ia dapat menggiring bola atau memberikan umpan-umpan kunci untuk menciptakan ancaman. Dia juga efektif dalam mencetak gol di sepertiga akhir lapangan. Penyerang asal Maroko ini menunjukkan tanda-tanda yang baik saat kembali. Ia tampil dalam 44 pertandingan dan berhasil mencetak gol sebanyak 12 kali. Ia juga memberikan 9 assist. Ia mencatatkan rata-rata melakukan 1,2 tembakan, 1 umpan kunci, dan 1,7 dribble per pertandingan. Ketertarikan besar Liverpool terhadap Brahim Diaz sepertinya merupakan langkah yang bagus karena mereka sangat membutuhkan seorang penyerang yang dapat bermain di berbagai posisi. Sang pemain memiliki potensi yang sangat besar dan bahkan telah mulai mengkonversikannya ke dalam lapangan. Kreativitas, penyelesaian akhir, dan kecepatan Diaz di sepertiga akhir akan membantu The Reds untuk mencetak lebih banyak gol. Karena dia masih berusia 24 tahun, dia harus terus berkembang dan bahkan mungkin akan menjadi salah satu yang terbaik dalam waktu dekat. Kedatangannya akan membantu Arne Slot untuk merotasi pemain secara efektif. Dari sudut pandang sang pemain, kedatangan Endrick dan Kylian Mbappe ke Real Madrid kemungkinan besar akan mempengaruhi waktu bermainnya. Oleh karena itu, kepindahannya di musim panas tidak dapat dikesampingkan. Bergabung dengan The Reds akan memungkinkannya untuk terus bermain dan berjuang untuk meraih trofi bergengsi. Real Madrid menjalin kontak dengan Lille untuk Leny Yoro. Bukan rahasia lagi bahwa Real Madrid mengincar transfer musim panas untuk bek remaja LOSC Lille Leny Yoro. Bahkan, sang juara La Liga telah kontak dengan Lille untuk dapatkan bek berbakat itu. Pemain berusia 18 tahun itu dipandang sebagai target utama untuk memperkuat lini belakang menyusul keluarnya Nacho Fernandes. Los Blancos dikabarkan sudah memiliki kesepakatan prinsip dengan prospek remaja asal Prancis tersebut.
Kini, Fabrizio Romano mengabarkan bahwa Real Madrid telah melakukan kontak dengan Lille untuk terus berupaya mendatangkan Leny Yoro. Seperti disebutkan sebelumnya, tidak ada masalah sejauh pemain dianggap dengan kesepakatan yang ada. Pemain remaja sensasional ini hanya menginginkan Real Madrid dan siap menolak pendekatan dari klub lain, meskipun tim papan atas seperti Liverpool, PSG, dan Manchester United sedang mengetuk pintunya. Tantangannya kini bagi Madrid untuk mencapai kesepakatan dengan Lille, mengingat klub Prancis itu menuntut biaya transfer yang sangat mahal. Namun Los Blancos tetap teguh tidak berniat menawarkan lebih dari 40 juta euro mengingat kontraknya akan berakhir pada 2025. Dengan jalur komunikasi yang terbuka antara kedua klub, kesepakatan yang saling menguntungkan mungkin bisa dicapai mengingat Lille bisa mengambil risiko kehilangan dia secara cuma-cuma tahun depan jika mereka tidak menjualnya dan dia menolak memperbarui kontraknya. Bagi pelamar lainnya seperti PSG dan Liverpool, satu-satunya peluang mereka untuk mengontrak Yoro adalah jika kepindahan ke Madrid gagal total.